Disebabkan karena duta yang dikirim, kan waktu itu ketika perjanjian Hudaybiyah kan umat Islam itu bebas untuk berekspansi. Salah satunya yang dikirimi duta lah kalau sekarang gitu kan ya, yaitu ke wilayah Bosan. Bosan itu wilayah kekuasaan Bizantium. Di sana itu ada seorang gubernur perwakilan kekuasaan dari Bizantium di sana bernama Surahbil. Surahbil ini itu tidak hanya menolak si duta Islam ini gitu kan ya, tapi dia juga membunuhnya. Padahal pada waktu itu ini sebuah kesepakatan internasional di sana itu tidak boleh sama sekali melakukan pembunuhan kepada seorang duta sebuah negara, walaupun antar negara tersebut itu terjadi konflik.
gitu. Ya, maka ketika terdengar kabar ke Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan untuk berperang, melawan, meminta pertanggungjawaban kepada gubernur Ghassan tersebut. Kemudian Allah menyiapkan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Yang uniknya gini, ketika pasukan ini mau berangkat, ada sebuah pesan dari Rasulullah. Bunyi pesannya seperti ini. Jadi ada 3 panglima yang disiapkan oleh Rasulullah. Yang pertama itu Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, pesannya begini, apabila Zaid bin Harithah itu syahid, maka yang digantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika Ja'far syahid, maka yang digantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Itu pesannya sampai di sana. Teman-teman tahu nggak? Kalau Rasulullah itu pernah berbohong nggak? Pernah berbohong Rasulullah? Belum nggak? Bukan belum, bahkan tidak akan gitu kan, karena dia sidik gitu kan ya. Gitu. Jadi apabila dia mengatakan sesuatu, pasti itu akan terjadi. Ya, forecastingnya pastilah ya kan ya. Ramalannya itu bisa dikatakan demikian. Jadi ketika misalkan teman-teman, saya ilham ke India nih, tinggi bakal fokus di India, sama gitu kan. Kita kan sahabat itu luar biasa, sudah diramalkan seperti itu kan, bahwa mereka itu akan syahid. Tapi kan mereka berangkat pada waktu itu mereka berkendara memakai kuda dan unta. Itu jaraknya 1.100 km antara Madinah sampai ke Mu'tah itu. Mu'tah itu di wilayah Ka'ab, sekarang itu di negara Yordania. Kan dulu itu Syam itu luas sampai ke Yordania, Palestina, dari mulai Irak gitu. Mereka itu berbulan-bulan sampai di sana. Sebelum ke Mu'tah, mereka itu beristirahat di sebuah desa yang namanya Ma'an. Di sana mereka beristirahat dan mengatur strategi dan rencana. Dan terbesitlah sebuah kabar, ada kabar bahwa Heraklius, Raja Rom Bizantium itu telah menyiapkan 100.000 pasukan. Yang tadinya itu 3.000 ini kan Muslim itu kan, itu sudah disiapkan 100.000 pasukan dari Bizantium, dan plus lagi itu ada sebanyak 100.000 dari koalisi bangsa Arab. Jadi total pasukan yang menghadapi Rasulullah itu, pasukan ekspedisi perang ini sebanyak 200.000. Tahu ya? 200.000 melawan berapa tadi? 3.000. Ciut gak? Ciut ya? Ya, pasti. Pada malam harinya sebelum pertempuran terjadi, mulai ada rasa gentar di hati para pasukan muslimin. Dan salah satu mereka untuk mengusulkan untuk meminta bantuan tambahan pasukan. Tapi ini yang ikonik ya dari perang kita ini, ucapan dari Abdullah bin Rawahah begini, hai kaum, kita datang ke sini ini bukan karena jumlah dan kekuatan pasukan yang akan kita hadapi, tapi kita datang ke sini itu karena Islam, yang karenanya Islam telah memuliakan kita. Maka pergilah,
hanya ada satu dan dua kemuliaan yang akan kita hadapi, kemenangan atau mati syahid. Allahu Akbar, semangat gitu kan berkata. Jadi ketika pidato Allah Subhanahu seperti itu, maka mental kaum muslimin bangkit. Nah betul, karena mereka bukan jumlah yang mereka hadapi itu, karena memang agama ini yang telah dinistakan oleh kaum bangsa Bizantium tersebut gitu kan. Jadi di mana terus mulailah di Mu'tah pertemuan itu terjadi. Jadi di Mu'tah itu dibagi menjadi 3 bagian pasukan. Pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh siapa namanya? Nah, sayap kanan itu dipimpin oleh Utbah bin Qatadah, sayap kanan. Yang sayap kirinya dipimpin Ubadah bin Malik. Ini orang Ansor. Yang tengahnya dipimpin oleh itu Zaid bin Harithah. Itulah ya ceritanya gitunya. Yang pertama betul Zaid itu syahid ketika dia melakukan serangan pertama itu langsung tombak menerjang beliau. Dia syahid pertama. Lalu Panji yang biasanya kan pemimpin komando itu memegang Panji sebagai tanda bahwa komando ada di dia. Kemudian dia mengetahui bahwa garis pasukan itu sudah berada di mana. Itu kan jatuh, diambil oleh langsung oleh Ja'far. Ja'far maju lagi. Lalu ini yang dikisahkan bahwa ketika memegang oleh Panji tangan kanannya ini ditebas sehingga putus tangan kanannya. Kemudian dipegang Panji oleh tangan kiri. Kemudian ditebas lagi tangan kirinya dan terakhir adalah dia dikelet bahasa Indonesia. Nah, diketiaki gitu. Dipegang oleh lengan atasnya gitu kan ya, supaya Panji ini tidak jatuh. Dan pada akhirnya ditebas dibelah, gitu. Dan dibawa dia syahid. Lalu Panji itu dibawa oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, ini Abdullah bin Rawaha ini melihat rekan-rekannya yang pendahulu Zaid dan Ja'far itu syahid. Dia ada sebuah keraguan, ada sebuah menurut lah. Tapi ketika dalam waktu keraguan tersebut ada sebuah suara yang didengar oleh orang-orang. Abdullah, kamu itu masih bingung ya mendengar suara tersebut? Abdullah bin Rawaha langsung, oh ternyata dia sempat ragu, langsung lagi dan dia juga syahid. Begitu. Teman-teman, dari ketiga tersebut syahid, kemudian ketika Abdullah bin Rawaha ini menemui syahidannya, maka Panji itu otomatis tidak ada yang memegang. Kemudian ada sahabat yang memegang, namanya itu Sabit bin Al-Qam. Dia berkata, ini ke siapa? Ini ke siapa? Supaya komando itu jelas. Pada waktu suatu genting itu, dan di sana di pasukan tersebut ada yang namanya Khalid bin Walid, seorang sahabat yang digelari oleh Rasulullah sebagai Saifullah dan Allah. Dia terkenal sebagai ahli strategi perang dan tidak pernah kalah dalam peperangannya ketika dia yang menjadi panglimanya. Maka sebuah kesepakatan di antara sahabat-sahabat sekitar itu, maka Panji itu dibawa oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid pada waktu itu dia menarik pasukannya karena waktu sudah mulai larut.
meninggal, gitu kan ya. Mereka berpesta pora dan sebagainya karena itu tradisi mereka, gitu kan ya, minum khamar dan sebagainya, begitu, sehingga mereka melakukan pada malam hari. Tapi di sisi pasukan muslimin, Khalid bin Walid dan sahabat-sahabatnya mengatur strategi. Strateginya seperti ini. Pasukan yang tersisa sama dibagi menjadi 3, cuma pergerakannya itu berbeda. Jadi yang di kanan itu ke kiri, yang di kiri itu ke kanan, yang di depan ke belakang, dan membuat gumpalan-gumpalan asap di belakangnya ini. Jadi seolah-olah ada banyak pasukan karena saking tebalnya asap yang dihasilkan oleh pergerakan tersebut. Dan serangan dilakukan pada waktu masih pagi hari. Kebayang nggak tuh ya terus mau kami gitunya. Kemudian dikejutkan dengan, gitu kan, dikejutkan dengan pasukan muslimin yang telah menyerang. Mereka tentu tidak memiliki persiapan, maka sudah pasti diketahui hasilnya seperti apa, gitu kan. Pasukan Romawi itu ditarik mundur oleh panglimanya karena ada panglima sayap kanannya itu berhasil komandan sayap kanannya berhasil dibunuh oleh pasukan muslimin. Saya lupa lagi namanya itu siapa. Itu langsung ditarik mundur. Dan pasukan muslimin itu tidak langsung mundur ketika bukan langsung mundur, tidak langsung maju, tapi perlahan menarik pasukan itu mundur, orangnya mundur gitu kan, mundur. Dan perlu diketahui ternyata dari hasil laporan, gitu kan ya, yang meninggal di pihak kaum muslim itu hanya 12 orang, dan di pasukan Bizantium dan koalisi itu lebih daripada 1000, dan bahkan banyaklah itu yang mengatakan bahwa yang tewas. Dan Khalid bin Walid tersebut saking sengitnya pertarungan tersebut itu telah mematahkan 9 pedang. Dan yang tersisa itu pedang, ini sesuai dengan catatan yang ada gitu kan, itu pedang dari Yaman. Pedang dari Yaman. Salapan pedang tuh, gitu. Gimana itu? Babet gitu ya. Kebayang itu kan macam-macam. Gitu. Hasil dari pertempuran ini gimana coba? Jadi pasukan muslimin yang pulang dari Mekah ke Madinah itu melalui kabilah-kabilah Arabia. Ada yang lewat Ta'un. Dan setiap kabilah yang dilalui oleh kaum muslimin ini, mereka itu pada ketakutan dengan hadirnya kaum muslimin yang telah selesai berperang melawan Bizantium. Jepling lembu-lembu lewati oleh mereka, gitu kan. Keengan Bizantium dilawan pada waktu itu. Karena apa? Negara adidaya itu pada waktu tersebut itu ada 2. Yang pertama adalah Bizantium dan Persia. Ini salah satunya dilawan oleh muslim dan mereka berhasil mundur, dilawan oleh kaum muslimin. Ngeri kumaha mundur, gitu kan ya. Ngeri dia pasukan Khalid itu nggak tahu, masuk rumah, gitu kan. Sampailah tiba di Madinah, kemudian disambut oleh Rasulullah, gitu kan. Cukup itu untuk perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Ada sebuah implikasi atau akibat dari perang Mu'tah ini, yaitu pada Fathul Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Fathul Mekah ini tahu apa sebabnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, saya ceritakan lagi ya. Fathul Mekah itu kan setelah perjanjian Hudaybiyah itu ada semacamnya kesepakatan antara Mekah dan Madinah. Salah
masing-masing dari Mekah dan Madinah ini melindungi bani-bani yang berkoalisi tersebut. Diceritakanlah ada namanya Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Ini dari dulunya ini geng ini gitu kan ya, selalu ikut tawuran terus lah gitu kan ya, sampai dibawa ke pasca perjanjian Hudaybiyah, Khuza'ah ke Madinah, Bani Bakr ke Mekah, ke Quraisy gitu kan ya di sana. Singkat cerita, ini Bani Khuza'ah ini diserang oleh Bani Bakr, yang mana Ikrimah itu dari kaum Quraisy ini berada dalam komplotan yang menyerang ini gitu kan ya. Ceritanya begini, dari dulu itu Khuza'ah itu telah berhasil menewaskan pimpinan-pimpinan Bani Bakr. Puncaknya sampai ada seorang pedagang Bani Bakr yang juga berhasil dianiaya oleh kaum Khuza'ah. Dan itu bagaimana ceritanya sehingga si Bani Bakr ini menyerang Bani Khuza'ah. Yang pertama itu di sebuah sumber mata air namanya Al-Watir namanya itu menyerang pertama ke sana. Kemudian berpindah lagi ke tanah haram. Di Mekah kan ada tanah haram, itu tidak boleh ada perjanjian di sana, itu tidak boleh ada pembunuhan. Ini diserang lagi dan dibunuh. Gitu. Sampai di sana ada salah seorang yang berhasil lari. Dia itu memohon perlindungan kepada namanya Budayah bin Warqah. Budayah bin Warqah, dan yang selamat itu namanya Amir bin Salim. Gitu. Mohon perlindungan ke Budayah, kemudian si Amir ini diselamatkan, dia laporan ke Rasulullah di Madinah. Gitu. Oke, ini sebuah catatan ya, sebuah catatan bagi kita. Ikrimah itu berada di pasukan yang menyerang atau geng yang menyerang gitu kan, ke geng Khuza'ah gitu kan, seperti itu. Ikrimah itu anaknya Amr bin Hisham atau yang kita kenal sebagai Abu Jahal. Amr bin Hisham ini Abu Hakam loh itu orangnya intelek. Lakobnya kan itu Abu Hakam, itu intelek. Dia berpendidikan tinggi, termasuk anaknya Ikrimah. Loh kok anaknya ini gitu kan, Ikrimah ini kok maunya menyerang Bani Khuza'ah yang jelas itu berada dalam pengamanan kaum muslimin, yang jelas pasti akan menjadi sebuah apa? Sebuah tindakan bagi Rasulullah kaum muslimin untuk bisa melakukan serangan kepada Quraisy yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa kaum muslimin ini berhasil memukul pasukan Bizantium di Mekah. Gitu. Itu kan geger di Quraisy itu, pimpinan Quraisy itu. Waduh, dia Bani Khuza'ah berhasil telah diserang oleh Bani Bakr dan dibantu oleh Quraisy. Kemudian yang selamat laporan ke Madinah. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Ya, serang balik Quraisy itu kan, karena dia telah melanggar perjanjian. Itu yang disiapkan oleh Rasulullah itu sebanyak 10.000 pasukan. Nah, gini tadi yang saya sampaikan, ada pesan yang secara tidak langsung disampaikan oleh pihak Madinah berkat perang Mekah ini. Ini pesannya kalau bahasa kita, hei Mekah, lawanmu bukan aku sekarang, gitu kan? Aku, lihatlah kemarin aku sudah melawan Romawi, gitu kan? Lebih daripada kamu, dan mereka berhasil aku pukul mundur. Mereka saja sudah aku lawan, apalagi kamu, gitu kan? Geber gitu kan ya, si kaum Quraisy. Maka diutuslah Abu Sufyan langsung
tidak apa? Tidak berangkat melawan Mekah, bisa hancur Mekah. Dan Abu Sufyan apa? Dia pulang dari Madinah itu dengan tangan hampa. Dan Rasulullah pada saat tidak bergeming untuk melakukan penyerangan kepada Mekah. Dan teman-teman sudah mengetahui kan hasilnya bagaimana Mekah itu ditaklukkan tanpa perlawanan. Sebab apa? Mentalnya sudah down dari awal, bahwa ya itu dia, mereka sudah kalah sebelum berperang. Bizantium yang mereka hadapi, yang kaum muslimin hadapi, dan kita bukan apa-apa gitu dibandingkan Bizantium, kata kaum Quraisy seperti itu. Ya, oke. Kembali kepada judul tema dari awal. Apa kira-kira saya mau nanya? Lampaui batasmu dari kisah tadi antara perang Uhud dan Fathul Mekah. Silakan teman-teman, ada yang bisa jawab. Yang Putri? Silakan. Gimana? Oke, ada? Jadi gini ya, dalam kehidupan kita, apabila kita bermain, katakan di sebuah level gitu kan, kita akan terus saja berada di level tersebut seandainya kita tidak mau berusaha untuk melampaui, mempunyai target untuk berpindah level. Ya, orang saya sampaikan ke adik saya kebetulan itu dia itu sekarang senangnya lagi senang naik gunung, padahal dia masih MTS, karena lingkungan pergaulannya yang mengajak dia untuk naik gunung. Maka kebetulan sekarang nggak rajin sekolah ya, jadi sering ke gunung ini. Saya sampaikan ke dia, seseorang itu akan besar sesuai dengan kebiasaannya. Jadi teman-teman mau tahu bagaimana masa depan teman-teman itu, bagaimana kebiasaannya, mulai dari sekarang. Apabila tidak mungkin kan, yang tadinya orang sukses itu punya kebiasaan yang tidak mencerminkan orang sukses, betul? Ya, tidak mungkin orang sukses malas-malas gitu kan ya. Gitu kan? Karena yang dikerjakan orang sukses itu bukan hal-hal yang tidak apa ya, mendukung dia untuk sukses. Coba artikan kesuksesan menurut diri pribadi ya, bukan hanya masalah materi gitu kan ya, bukan masalah duit dan sebagainya, tapi ini adalah sesuatu yang memang menjadi sebuah kebanggaan dan nilai yang bisa dihargai lebih oleh masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Katakanlah bisa angkat topi lah gitu kan pada kita ketika kita memperoleh nilai tersebut. Dan itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Itu diraih oleh proses hari dan hari. Dari mulai nol sampai menjadi sebuah angka-angka yang terkumpul. Seperti itu. Dari kisah tersebut, apabila memang kita ingin menjadi berada di sebuah level tertentu, maka main kita harus sampai ke level tertentu, gitu kan? Gitu. Inilah yang mengilhami saya juga waktu dulu saya itu lahir di keluarga yang berkecukupan. Ibu saya ibu rumah tangga ya. Bapak saya cuma buruh harian lepas. Bahkan pernah dulu itu ngangon beri gini, bisa lah. Uyuhan bisa nyekolah temen mungkin karek saya mulia manting pulang orang tua saya dulu gitu kan. Apabila
mending kerja aja gitu kan. Sampai ada yang bilang seperti itu. Tapi saya berpikir lain gitu kan ya. Karena memang ada sesuatu yang ingin, walaupun pada saat ini belum tercapai gitu kan ya, masih dalam proses, tapi setidaknya tahap kehidupan gitu, saya dan orang tua ini berbeda. Orang tua berbeda. Karena itu dia, saya harus lebih daripada yang ada sekarang. Wah, teman-teman enak waktu kuliah dulu gitu ya, teman-teman saya enak, orang tuanya berada gitu kan ya, orang tuanya kalau jajan itu tinggal istilahnya tidak usah perah-perih lah gitu kan ya. Saya itu pernah tahu bukan sekali dong ya, sampai ke Unsil, saya itu berapa satu semester lah itu pakai sepeda. Waktu kuliah kan jangan zaman dulu mah puterannya jalannya dari Bandung. Jadi proyek dulu pulang kuliah maghrib deh, pulang dari kampus ke rumah Asngalayan sampai gitu, siun deh dari Watan Gunung gitu kan. Terus di bawah saya itu pernah satu semester. Kemudian naiklah karena supercar, pernah supercar. Tahu supercar? Tahu saudara saya 70 cc kan? Nah, dibeli 500.000 ada. Mungkin bisa. Mau kalah sampai tinggal karena sepeda beli supercar. Hari pertama itu naik supercar mogok diderek ke saudara saya yang waktu itu sama-sama kuliah sampai ke bengkel gitu kan. Wah, baiklah itu tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Ketika kuliah juga saya kalau mau jajan itu jualan. Bahwa kalau itu pernah berapa semester ya, sampai saya mendapat beasiswa, saya cari beasiswa buat lumayan buat curug sehari-hari jajan di sana, karena orang tua saya itu hanya ngasih buat biaya kuliah, untuk kehidupan sehari-hari, buat jajan dan sebagainya itu saya cari sendiri. Gitu. Jualan ada citruknya. Citruk saya masih ingat, citruk buat makan gitu, buat makan saya supaya ayah rencang sangu bawa citruk di Garut. Jualan kelas gitu kan, jualan. Nah, alhamdulillah punya untung ya. Nah, untung nanti jadi punya modal beli citruk nah saya sana jangan beli rencang gitu. Sampai seperti itu. Dan itu saya terus jalani dan tidak mau dan tidak berputus asa untuk mencapai hal yang lebih baik. Seperti itu. Teman-teman di sini punya HP ya? Rata-rata punya HP. Siapa yang enggak punya HP? Ada yang enggak punya HP? Saya itu waktu pertama kuliah tidak punya HP. Jadi yang namanya jadwal kuliah itu kan rumah dosennya. Dina jadwal mimitina teh hari anu jam anu gitu nya. Karena saya tidak punya keterbatasan informasi, karena suatu hari udah tahu namanya karena sepeda berlama-lama ruangan kuliah teh kosong. Kapan kalau pesan rencangan ya. Jadi kosong, oke cenah. Aduh, capek-capek datang kali ya cenah sore pindahkeun jadi sebab jadwalna bentrok yang kelas anu kan itu. Luar biasa. Dan saya punya HP juga itu pertama itu dikasih pinjem. Kasih pinjem. Sampai sekarang saya itu HP belum pernah beli langsung yang baru. Sampai sekarang. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan istri yang baru saya yang bekas gitu. Sampai sekarang. Ya karena mungkin itu dia yang penting bisa pakai dah jalan lah. Memang bukan sebuah kebutuhan yang primer menurut saya. Gitu. Sampai saat ini mungkin itu sudah kebiasaan dan terlalu kita perlu juga untuk sebuah apa yang melakukan bukan sesuatu yang menjadi yang spesial. Itulah. Sampai sekarang. 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 Sampai sekarang.
hingga pada saat itu luar biasa gitu kan ya. Saya bisa berkenalan dengan berbagai macam orang, bisa mengetahui gimana ya, pernah nggak ke rumah orang itu air mancurnya 5 meter di dalam rumahnya, aduh di 5 meter kan kurang air mancur tetap rumahnya sekarang dia 5 meter kok ada kolam renangnya di dalam rumahnya gitu kan ya. Kemudian air hujan dicoba air hujan. Kemudian mobil yang parkir ya, yang di belakang itu hammer. Kemudian mobil keluarganya HS ya. Nah, Balpayuna Fortuner. Nah, kehadiran ini berlaku itu ada. Pokoknya kehadiran ayah yang baluna. Kemudian onde motoran teh. Orang teh kilometer sampai sabana bener kan gitu aja. Luar biasa. Kemudian kalinya kan di rombongan mun orang mau periksa es krimnya di warung, ieu di jero ieu mah nah beli jeung es krimnya jangan ya susu diborong di sana. Lucu. Wah, itu baru pertama kali saya melihat terbelalak gitu nya. Bah, kalau Reggie Rich di Jakarta mah tidak seperti itu ya. Mau bangsa Sultan Sumatera itu belum seberapa gitu kan. Itu baru kita lihat aja di sini di kota Tasik gitu ya. Yang seperti itu teh gitu kan. Di kita gitu ya, apalagi di luar kan. Itu dia, mungkin mindset pikiran kita belum pernah terpikir untuk bisa mencapai kondisi seperti itu. Dan istilahnya kita kurang jauh gitu kan. Itu yang membentuk pikiran kita gitu kan ya. Karena main-main kita seperti ini aja mungkin gitu kan ya. Coba kalau kita lihat gitu kan ya, teman kita yang pada usia 20 tahun dia sudah menjadi seorang YouTuber. Kemudian dari hasil YouTube itu dia monetize gitu kan ya. Punya bisa penghasilan 100 juta per bulan gitu kan dari YouTube tersebut kan. Padahal jualan konten aja gitu kan ya. Padahal umurnya sama dengan kita sekarang tahun 17 sampai 20 tahun. Ada yang seperti itu ya? Ada kan? Ataupun memang ada anak SD yang memang dia itu sudah jago gitu kan ya. Jago, pernah lihat di TV, jago produksi slime ya, slime itu dia sudah menjadi seorang jutawan dengan produksi slime-nya. Luar biasa kan. Kita di posisi dia seperti itu bisa apa gitu kan ya. Bisa apa coba? Minta uang kan? Minta uang. Ini mah sudah bisa menghasilkan uang. Ya, mungkin karena main kita kurang jauh, maka break your limit. Lampaui batasmu gitu kan, main yang jauh gitu kan ya. Apa kita sudah puas dengan kondisi kita pada saat ini? Belum puas? Ya memang harus belum puas gitu kan ya. Main kita harus jauh, buka wawasan kita, bentuklah mulai dari sekarang kebiasaan kita untuk sukses. Seperti itu. Jadi teringat ini. Jadi eksistensi kaum muslimin dalam dunia internasional itu bukan hanya pada saat perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang internasional pertama kaum muslimin. Dia melawan sejak lahirnya Nabi Muhammad, eksistensi internasional itu sudah ada. Tahu nggak? Gimana munculnya itu? Tandanya. Aduh, pas orang tampil rangganya itu kan antar negara itu yang datang itu. Pasukan Abraha dari mana? Dari Yaman menyerang Ka'bah.
diperhitungkan posisi Mekah tersebut kan. Di posisi internasional itu sudah ada akhiran ya, bahwa kaum muslimin ini menjadi pemain global, gitu kan? Nah, kita mau jadi pemain apa? Mau pemain Arkham atau pemain internasional kan, gitu kan? Itu tergantung kita mau mainnya di mana, sejauh mana kita mau bermain pada diri kita. Oke, cukup karena waktu menunjukkan 10:30. Saya rasa cukup ya. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin di internet juga sekarang informasi mengenai materi yang saya sebutkan, materi-materi yang lain bahkan gitu kan ya, banyak tersedia. Silahkan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Namun intisari dari pembicaraan